Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ahmad, NPM 2005 17027 p. Di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas dalam operasional bisnis. Yang pertama adalah pengertian liabilitas. Menurut FASB dalam SFAC nomor 6, liabilitas didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Sedangkan menurut FASB IAI 1994, kewajiban merupakan liabilitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama adalah long-term liability atau kewajiban jangka panjang. Jenis yang pertama ialah yang sifatnya jangka panjang, artinya jangka waktu pembayaran kewajiban diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari setahun, termasuk utang pinjaman dan hutang hipotek. Yang kedua adalah short-term liabilities atau kewajiban jangka pendek. Liabilitas jangka pendek terkadang disebut sebagai liabilitas lancar, yakni kewajiban bisnis yang diharapkan terlunasi dalam 1 tahun. Hal ini termasuk hutang pajak penjualan, jumlah yang dikumpulkan dari pelanggan saat penjualan dan ditahan sampai waktu jatuh tempo. Hutang pajak gaji, jumlah yang dikumpulkan dari karyawan atau dipotong pajak penghasilan dan disisihkan oleh pemberi kerja. Yang ketiga, utang pinjaman hipotek, pembayaran bulanan pinjaman hipotek. Karakteristik liability, keseluruhan pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan pemasukan pribadi atau perusahaan baik dari perorangan maupun bank yang harus dibayarkan saat itu juga atau dalam jangka panjang. B. Segala bentuk kewajiban harus diselesaikan kepada pihak lain, baik dengan pertukaran aset, pemberian layanan, transfer uang tunai maupun kegiatan lain yang memberi manfaat ekonomi dalam periode yang telah ditentukan sesuai kesepakatan atau karena kejadian bisnis tertentu. C. Transaksi atau kejadian bisnis yang telah terlaksana sekaligus mengharuskan entitas. D. Bentuk tanggung jawab entitas kepada pihak lain, baik yang meninggalkan kebijakan maupun tidak dalam menghindari penyelesaian. Cara menganalisa liabilitas dalam bisnis. Yang pertama, melalui rasio utang atas aset yang dimiliki. Ketika menggunakan rasio ini, hal yang harus diperhatikan adalah jumlah aset yang dimiliki mencukupi untuk menutupi kewajiban atau liabilitas. Hitunglah persentase keseluruhan hutang dan totalnya kurang dari 50%. Yang kedua, melalui rasio utang dan ekuitas. Pada rasio ini, yang harus diperhatikan adalah menghitung total keseluruhan utang dengan ekuitas yang dimiliki. Pastikan hasil rasio utang atas ekuitas tidak lebih dari 50%. Contoh kasusnya, PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri alas kaki. Perusahaan ini selalu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna mendapat profit yang baik. Perhatikanlah tabel PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk dari tahun 2013 dan tahun 2018. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa ekuitas PT Primarindo Asia Infrastruktur bernilai negatif. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana eksternal daripada dana internal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Tidak hanya itu, laba perusahaan juga mengalami fluktuasi pada tahun 2015. Laba usaha sebesar 1,82 miliar. Kemudian pada tahun 2016, laba usaha mengalami peningkatan sebesar 25,11 miliar. Peningkatan laba usaha karena perusahaan menjual asetnya berupa tanah. Selain itu, laba usaha perusahaan mengalami penurunan seiring dengan penurunan total penjualan.
Kemudian pada tahun 2017, laba usaha mengalami penurunan yaitu sebesar 17,25 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan. Hingga 2018, laba usaha makin menurun. Penurunannya sebesar 16,75 miliar. Penurunan ini juga disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari penjualan, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat serta persaingan usaha termasuk dari produk impor yang lebih murah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.